Sebenarnya setelah desa paling atas yang kita pentas, kalau kita jalan nanjak lagi jauh ke atas, dulu masih ada desa di situ. Nah, karena itu erupsi kan cepet tuh, si awan panas tuh kan cepet banget turunnya. Sebagian besar warga di situ tuh nggak sempat dievakuasi. Nah, Mbah Gani ini tinggal sendiri gitu. Warga desa dari paling atas sampai paling bawah diundangin semua sama dia, bilangnya dia mau nikah. Mbah Gani itu beneran menikah tapi bukan dengan manusia. Wah. Setelah kumpul ada ritual penyambutan katanya. Cuma kok ritualnya bukan cara orang gereja gitu. Tiba-tiba pas kita udah mau turun, kita baru sadar nih, kok kita cuma ber-19 gitu. Anehnya adalah begitu kita ngelewatin si pohon itu tadi, itu kita tuh ngerasa kayak ngelewatin tirai. Kayak ada sesuatu yang ngehalangin tapi bisa kita tembus gitu. Sebenarnya kejadian yang lu dan teman-teman lu alami karena apa sih? Sepele sih sebenarnya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan berjumpa lagi bersama gue John Arya. Seperti biasa di studio Jalan Gelap ini sudah kedatangan narasumber yang mau menceritakan kejadian-kejadian menyeramkan yang pernah dialaminya. Dan seperti biasa nih, gue mau ngajak kalian semua yang punya kisah-kisah mistis dan mau cerita di sini. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap atau bisa hubungi nomor telepon yang ada di sini. Dan langsung aja nih, kita kenalan dulu sama narasumber kita. Ada Bang Tito. Halo Bang Tito. Halo, Bang. Gila, Bang Tito. Bang Tito apa kabar Bang Tito? Baik, sehat. Tito. Ya, Gue panggil Tito aja kali ya? Iya. Apa Bang nih? bebas Bebas ya? Tok, Tito aja lah ya. Boleh. Tito, ini kejadian lu alami di tahun berapa nih? Kejadian itu gue ngalamin di tahun 2016. 2016? Iya, 2016. Oke. Itu gue waktu itu masih SMA kelas 3. Oh, SMA kelas 3. Lu di sana ada kegiatan apa nih waktu kejadian? Jadi sekolah gue kan di Cirebon, salah satu sekolah Kristen lah di Cirebon gitu. Nah, di sekolah gue tuh yang anak kelas 3 SMA sebelum UN, kan waktu itu masih ada UN ya. Sebelum UN nih ada kegiatan namanya live-in. Oke. Dan di sana lu ngalamin kejadian horor? Ya, di live-in itu gue ngalamin. Oke, sedikit aja nih, ceritain sedikit aja. Kejadian apa sih yang paling menyeramkan yang pernah lu alami di sana? Paling menyeramkan kalau intinya sih teman gue ada yang kesurupan waktu itu. Oke. Jadi karena dia ngelewatin daerah yang apa ya istilahnya, kayak daerah ini di jam tertentu tuh orang nggak boleh lewat situ gitu. Gue penasaran jadinya nih. Penasaran mau denger cerita lengkap dari Tito seperti apa nih. Jadi mungkin gak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Jadi sekolah gue tuh punya kegiatan live-in. Live-in tuh jadi kita dibawa ke suatu desa, kita tinggal sama warga desa itu, kita ikutin kehidupan mereka lah gitu. Karena sekolah gue kan posisinya masih di perkotaan ya, walaupun kota kecil Cirebon gitu, tapi masih di pusat kotanya gitu. Kita dibawa ke desa itu buat ya kayak sekedar kita harus tahu nih kehidupan di luar sana tuh ada yang seperti ini gitu. Nah, waktu itu gue di suatu desa di Jawa Tengah yang ya gue nggak bisa nyebutin lah, nggak enak gitu kan. Jadi posisinya waktu itu dari sekolah gue dari Cirebon itu kira-kira pagi jam 3-an setengah 4 lah. Itu kumpul di sekolah, terus kita berangkat rombongan naik bus. Nah, dari sekolah gue ini ada 3 bus dan gue tuh di bus ketiga, bus paling belakang. Awalnya kita happy aja nih, kita mau live ini, nggak pusing mikirin tryout apa gitu kan, seneng-seneng di bus nyanyi-nyanyi. Nah, nyampe kira-kira sekitar di jam 5 pagi lah di sebuah rest area, tiba-tiba AC mati, AC bus ini nggak bisa nyala gitu. Jadi kita kepanasan lah di bus. Cuma karena mungkin cuma AC doang, busnya masih bisa jalan. Jadi si supir inisiatif yang pintu darurat di atas dibuka biar ada udara. Lanjut perjalanan, kira-kira sekitar udah 2 atau 3 jam lah, pagi jam 8-an.
Nyampe pom bensin, abis isi bensin, lampu bus mati, nggak bisa nyala. Di situ mulai tuh beberapa dari kita ada yang mulai mikir, kok kita kayak nggak boleh nih datang ke desa ini gitu. Karena udah 2 kejadian tuh. Cuma karena posisi udah lumayan pagi kan, udah lumayan terang, jadi kita masih bisa lanjut nih jalan. Nah, nggak jauh dari kita keluar pom bensin, mesinnya mati. Jadi kayak beberapa teman-teman gue udah mulai, wah kayaknya kita mau masuk desa terlarang nih, diusir gitu, kayak nggak boleh gitu. Cuma kita masih nganggep itu kayaknya, ya itu mah kecurigaan lu aja lah, karena dari 3 bus, cuma 1 doang yang ngalamin gitu kan. Akhirnya kita dibagi 2, dipindah ke bus 1 sama bus 2, jadi desek-desekan tuh. Penuh ya? Penuh. Ada yang sampai temen gue tuh, kalau naik bus kan ada tangganya, dia sampai duduk di tangganya situ, karena nggak kebagian tempat duduk. Kayak kondektur gitu ya? Kayak kondekturnya gitu ya. Nah, lanjut perjalanan sempit-sempitan, akhirnya kita nyampe di desanya itu sekitar jam 11 siang. Jadi ada kayak gapura yang selamat datang di desa ini gitu. Masuk, nggak jauh dari situ ada lapangan, nah kita parkir di lapangan situ. Habis itu kita lanjut jalan kaki. Nah, bentuk desanya ini kalau bisa gue gambarin, jadi dia setelah gapura, itu ada naik sedikit, ada lapangan besar. Nah, itu tuh kayak cuma jalan nanjak gitu, karena dia posisinya di kaki gunung gitu kan. Oke. Dia cuma jalan menanjak panjang gitu. Nah, kanan kirinya nih desa, masing-masing desa gitu. Ada desa A, B, C, D gitu lah, sampai paling atas. Cuma secara garis besarnya tuh mereka dibagi kayak 3 daerah. Daerah bawah, tengah, sama atas gitu. Oke. Nah, dari situ karena tadi gue bilang kan sekolah gue sekolah Kristen. Jadi titik kumpul pertama kita tuh di gereja. Nah, gereja tuh adanya di bagian desa tengah. Setelah kumpul ada ritual penyambutan katanya. Nah, cuma begitu ritual penyambutan dimulai, di situ gue mulai heran nih sama ritualnya. Karena kan di gereja gitu kan, dan bener-bener di dalam gerejanya gitu. Cuma kok ritualnya bukan cara orang gereja gitu, masih pakai adat istiadat setempat gitu. Yang menurut gue kalau pakai adat di lapangan bisa gitu, nggak usah jauh-jauh naik gitu. Cuma yang namanya kita tamu kan, ya udah kita nurutin adatnya mereka lah. Nah, di penyambutan itu kita dipakein kalung. Kalungnya ini dari semacam daun gitu. Bentuknya mirip kayak daun kelapa, cuma warnanya lebih terang gitu, kayak hijau muda warnanya. Jadi dibikin kayak lingkaran gitu, terus dibikin simpul jadi sebuah kalung. Nah, semua murid wajib pakai pada saat ritual itu. Udah dipakein kalung, terus muka kita tuh dibasuh pakai air dari kendi gitu. Dan yang menjalankan ritual pun bukan pakai pakaian kayak pendeta yang kemeja hitam gitu, tapi kayak kejawen gitu lah yang pakai kain-kain putih gitu. Cuma namanya kita tamu, ya udah ngikutlah kita. Basuh, masuk gereja, ada ibadah dulu sedikit. Nah, habis ibadah ini dibagilah kita rombongan ini ke desa yang wilayah mana, yang bawah, yang tengah, sama yang atas gitu kan. Dan dijelasin juga tuh selama 3 hari ke depan, nanti aktivitasnya kita nih ngikutin orang tua asuh gitu. Jadi live-in-nya kan kita 3 hari. Desanya nih wilayahnya beda-beda. Ada yang luas, ada yang kecil gitu. Jadi rombongannya tuh ada yang bisa 40 orang, ada yang cuma kayak 20 atau 16 gitu. Nah, selesai situ kita tanya-tanya warga, rumah Pak ini, rumah Ibu ini gitu. Kira singkat cerita, kira-kira siang jam 1 kita udah ketemu semua nih sama orang tua asuh. Oke. Sebelum ibadah sebenarnya kita dikasih beberapa pertanyaan sama guru. Yang itu tuh nanti di hari pertama malam itu kita ada kayak acara ngobrol-ngobrol lah. Nah, kita tuh ngobrolin itu nanti sama warga desa. Nah, kebetulan desanya kan di kaki Gunung Merapi ya. Jadi salah satu pertanyaan tuh kayak, waktu kejadian dulu erupsi, keluarga Bapak gimana keadaannya, yang gitu-gitu. Nah, orang tua asuh gue sebutlah namanya Pak Amir gitu ya. Ini nama inisial aja. Pak Amir nih petani gitu. Jadi nanti kita ngikut kegiatan dia bertani. Pak Amir kira-kira umurnya waktu itu sekitar 50-an pertengahan lah, 55-56 gitu. Nah, di rumah itu ada si Pak Amir, istrinya, 2 anaknya, sama ada mertuanya 1 yang masih hidup gitu. Dari situ tuh sore kita ada kegiatan masak. Kita belajar masak jajanan khas daerah situ lah, khas desanya. Nah, pas kita lagi masak itu, tempat masaknya tuh jadi dapur outdoor yang masih pakai kayu bakar. Kayak tutupannya tuh kayak cuma saung gitu yang mereka bikin dari bambu gitu. Nah, pas masak itu adalah salah seorang teman gue yang di sekolah tuh dia terkenal sensitif lah.
sama hal-hal yang begitu. Jadi dulu beberapa kali kejadian di sekolah tuh kayak misal lagi pramuka gitu. Dia tuh selalu yang ngasih tahu kita, jangan lewat sini, ada penunggunya atau apa tuh dia yang biasa ngasih tahu. Selama kita masak, itu tadi kita masak happy-happy aja gitu kan, motongin singkong apa segala macem. Nah, pas lagi ngegoreng, ada momen beberapa kali tuh dia sambil ngegoreng tiba-tiba nengok belakang gitu. Cuma kalau kita tanya kenapa, dia nggak mau jawab. Kayak cuma enggak, tadi kayak ada yang manggil gitu. Nah, kita positive thinking itu kan agak terbuka ya tempatnya. Mungkin ada warga desa manggil anaknya, si temen gue ini ngerasa gitu kan, kayak warga desa kan kalau manggil anaknya cuma ndo, le gitu. Umum banget gitu kan, bisa ke siapa aja. Kita masih positive thinking, mungkin dia dengar tetangga lah gitu. Nah, singkat cerita, kira-kira malam sekitar jam 8 malam lah, kita kumpul di salah satu rumah warga nih, yang dia emang punya teras yang agak lega. Kita ngumpul di situ kayak bikin lingkaran gitu. Kita ngobrolin beberapa jawaban dari masing-masing orang tua asuh dari pertanyaan yang tadi kita bawa gitu. Nah, di rumah itu ada satu bapak-bapak, dandanannya nih gimana ya, kalau bisa gue gambarkan dia kayak penggambaran dukun lah. Ya dia gondrong, terus pakai kalung banyak, terus dia pakai anting gitu. Nah, antingnya nih kayak dari batu-batu gitu, kayak bukan anting biasa, aksesoris gitulah. Nah, si bapak ini di tengah-tengah ngobrol, ada beberapa momen dia tuh ngelirik ke arah luar lingkaran kita ngobrol gitu. Nah, itu yang notice tuh ada gua sama 2 orang temen gua. Cuma kita masih positive thinkingnya mungkin dia ngelihat istrinya, karena istrinya tuh nyiapin makan malam buat kita juga kan. Nah, selesai malam itu, udah pulang masing-masing, istirahat. Nah, besok paginya, kira-kira pagi jam 7, kita ikutin kegiatan orang tua asuh. Karena gue di rumah Pak Amir, si Pak Petani tadi, kita ke sawah. Ke sawah macul, segala macem, ngambilin rumput gitu. Nah, rumput ini mau buat ngasih makan kambing. Jadi Pak Amir punya kambing ternyata. Nah, kandang kambingnya tuh dia terpisah sama rumahnya. Cuma nggak jauh-jauh banget lah, kira-kira 50 meteran gitu. Nah, pas kita ngasih makan kambing, jadi kandang kambing yang di desa yang masih pakai bambu gitu. Nah, di sebelahnya tuh masih ada sisa tiang bambu, tapi kayak nggak jadi kandang gitu. Kayak cuma bambu aja ditancep di jarak berapa meter udah. Nah, di situ gue nanya kan, Pak, ini bambu buat apa gitu. Tadinya gue pikir mungkin kandang kambingnya mau diperluas, dia mau nambah kambing mungkin kan. Cuma si bapaknya bilang, oh itu kandang bapak dulu di situ, terus bapak pindah. Nah, gue mulai ada pertanyaan nih di kepala gue pas bapaknya cerita gitu. Dipindah kok cuma geser dikit gitu. Biasa kan kalau dipindah mungkin biar lebih dekat rumah gitu kan, biar gampang ngawasin. Dia cuma digeser kayak paling geser 1 meter doang gitu. Cuma karena guanya nggak enakan nanya macem-macem ke bapaknya, ya nurut aja, kita ngasih makan kambing gitu. Nah, singkat cerita, di hari kedua nih kita langsung ke sorenya aja, kira-kira sore jam 4 kita disuruh belajar budaya tradisional di desa itu. Nah, kebetulan desa gua nih budayanya ada main gamelan sama ada tarian. Nah, tari tradisional nih kayak ada ceritanya si tarian ini. Jadi tarian ini menceritakan tentang kayak sosok jin raksasa gitu, tapi sosok jin baik gitu, bukan yang jahat. Nah, jin baik nih lagi senang-senang, lagi pesta gitu ceritanya. Jadi gerakannya nih lebih energik, sama ekspresinya harus ceria gitu. Kita mikir ya mungkin itu cerita mitos yang dijadikan tarian, ya udah kita belajar. Nah, setelah istirahat sampailah gue di hari ketiga nih. Nah, di hari ketiga tuh pagi kita masih biasalah ikutin rutinitas si Pak Amir. Habis itu siangnya kita latihan nih tarian yang kalian pelajarin kemarin. Karena di malam terakhir itu, sebelum kita nanti perpisahan sama warga, kita mau pentas nih. Kayak kita udah belajar tarian kalian nih, kita pertunjukan gitu. Malam itu sekitarnya kurang lebih sekitar jam 8 atau setengah 8 gitulah. Itu kita di tempat pentasnya tuh di desa yang paling atas. Dia desa paling atas tuh dia punya kayak semacam balai desa yang punya kayak panggung gitulah. Panggung emang mereka tuh katanya tiap bulan
warga desa ini bikin pertunjukan, entah gamelan, entah tari-tarian, entah wayang gitu. Karena pas ada kita, jadi kita yang jadi penampilnya di situ. Tampil, nah itu kan menampilkan tarian dari beberapa desa kan. Lama lah kira-kira, terus ditambah sama penampilan tari-tarian dari anak-anak kecil. Kira-kira umur 7-8 tahun lah, anak-anak SD gitu. Nah, selesai pentas itu malam sekitar jam 11. Akhirnya udah nih, dikumpulin per rombongan desa pulang. Nah, rombongan gua nih di desa yang tengah-tengah, tapi udah mau ke desa bawah. Itu sekitar 16-20 orang lah rombongannya. Kita jalan, nah sebelum jauh dari tempat pentas, ada salah satu temen gua tiba-tiba bilang, daripada lewat jalan biasa, ikut gua aja, gua ada jalan pintas katanya. Jadi jalan biasanya tuh kan tanjakan gitu kan. Dia pulang tuh kita menurun dan lumayan curam gitu. Dia bilang ada nanti lewat salah satu desa itu jalannya nggak terlalu curam, enak nurunnya katanya. Nah, ada salah satu orang tua dengar temen gue ngomong gitu, kan kayak dia mulai berpikiran, oh ini walaupun mungkin dia tahu jalan, tapi tetap kita nih orang luar gitu, harus ada yang ngawasin lah. Akhirnya anaknya dia disuruh nemenin kita. Anaknya nih kira-kira umur 9 tahun lah, masih SD gitu. Akhirnya kita jalan, dari turunan lurus, dia belok. Nah, jadi di belokan itu ada jalan kebagi dua. Nah, kebagi dua ini bisa ke desa A, bisa ke desa B. Kalau yang jalan pertama desa A tuh agak nanjak lagi, desa B kita turun. Kita lewat jalan dari desa B, jadi yang jalan menurun. Nah, nyampe jalan menurun itu, di ujung desanya ada satu rumah besar gitu, kayak ini tanah luas, baru ada rumah, terus rumahnya tuh 3 tingkat gitulah. Nah, setelah rumah itu di sebelahnya ada pohon, gue lupa kalau nggak salah pohon nangka itu. Nah, setelah pohon nangka tuh bener-bener gelap, nggak ada penerangan gitu. Nah, si temen gue bilang, jalan kita nih ngelewatin pohon ini, nanti ada jalan kecil katanya. Begitu bilang gitu, si anak yang ikut rombongan kita mukanya berubah. Dari tadinya kayak muka seneng, aku akan mengantar kakak-kakak ini, tiba-tiba kayak mukanya tuh langsung kayak muka anak bete gitu. Kayak alisnya tiba-tiba turun gini, terus dia ngomong ke gue, Mas, kayaknya jangan lewat situ deh. Soalnya kalau lewat situ bahaya. Nah, bahayanya apa? Dia nggak cerita. Dia cuma bilang bahaya aja. Jadi kita mikir, bahaya apa nih? Bahaya hewan kah? Karena namanya di desa kan siapa tahu ada ular atau apa gitu. Atau bahaya apa gitu. Akhirnya rombongan gue ini sempat ada debat kecil lah, kayak udah sih lewat jalan biasa aja gitu. Cuma yang teman gue nih masih maksa, enggak, pokoknya gue mau lewat sini, lewat jalan pintas ini gitu. Nah, karena kita nggak mungkin ngebiarin dia sendirian lewat jalan pintas, akhirnya si anak ini bilang, ya udah deh kita ngikutin masnya aja gitu. Akhirnya kita ngelewatin si jalan yang dia mau itu. Anehnya adalah begitu kita ngelewatin si pohon itu tadi, pohon yang di rumah besar itu kita tuh ngerasa kayak ngelewatin tirai. Kayak ada sesuatu yang ngehalangin tapi bisa kita tembus gitu. Dari situ mulai aneh nih, kok ada perasaan kayak tirai gini gitu. Dan setelah lewat pun kayak ada sedikit suhu yang agak sedikit lebih dingin ketika kita lewat gitu. Dari kita rombongan ber-20 orang nih, kayak punya satu pemikiran yang sama, punya pertanyaan yang sama di kepala gitu. Bahayanya apa nih? Apalagi tadi pas kita ngelewat ngerasa kayak ada tirai gitu kan. Nah, lewatin pohon, terus belok sedikit ada jalan kecil tuh bener. Kita lewat jalan kecil dan jalannya bener menurun tapi nggak curam gitu. Kita ikutin jalannya nurun, bener-bener ikutin jalannya lah. Kalau jalannya belok ya kita belok gitu. Selesai ngikutin jalan, tiba-tiba kita balik di posisi awal tadi, di pohon situ. Yang kayak pohon nangka itu tadi. Iya, yang kayak pohon nangka itu. Yang harusnya kalau kita balik lagi ke titik awal, itu harusnya ada jalan menanjak. Tapi sepanjang kita jalan tuh bener-bener cuma menurun doang. Jadi kita turun, tapi nyampenya ke situ lagi. Terus mungkin, kayaknya tadi kita ada salah jalan deh. Kita maksa lagi lewat jalan kecil tadi itu menurun, turun lagi, balik ke situ lagi tetap. Itu kita terus muter di situ kira-kira 3 kali lah kita balik lagi ke titik awal. Itu kira-kira pas udah nyampe di titik awal yang ketiga kalinya, ada teman gue kayak kesel, lu gimana sih ngasih tahu jalan balik lagi gitu, kayak ngasihnya nggak bener nih. Udah deh lewat jalan biasa aja. Akhirnya ngalah lah teman gue. Nyampe ke jalan utama yang curam tadi, pas kita udah mau turun,
kita baru sadar nih. Kita kan berdua puluh tuh udah sama si anak kecil ini. Tiba-tiba kok kita cuma ber-19 gitu. Ada satu teman kita hilang nih. Mau nggak mau kita nyari dong, masa kita tinggal gitu kan. Nah pas kita nyari nih, gue ngerasa di kanan kiri ini kayak ada orang gitu. Selain dari rombongan kita. Jadi center gue tuh sempet gue arahin ke kanan ke kiri gitu. Siapa tahu teman gue di situ gitu kan. Nah pas gue nyenter kanan kiri ini, si anak kecil ini itu ngomelin gue, "Mas, nyenternya lurus aja, nggak usah aneh-aneh," katanya. Gue bingung, nggak usah aneh-aneh gimana, gue ngerasa ada orang soalnya gitu kan. Akhirnya udahlah, gue nurut apa kata si anak ini. Kita lurus, nyari macem-macem, nggak ketemu-ketemu tuh. Sekitar kurang lebih kita nyari 30 menitan nggak ketemu. Akhirnya kita balik ke jalan yang tadi cabang itu. Ketemulah teman kita posisinya persis di bawah pohon itu. Dia posisinya bengong, ngebatu, tapi matanya tuh ngelirik ke atas gitu. Jadi kayak matanya ngelirik ke atas gini, diem. Nge-freeze gitu badannya. Bahkan posisi dia megang senter pun nggak berubah. Kita panggil-panggil lah gitu kan. "Bro, apa gini?" Nggak nyaut. Sampai ada teman gue iseng. Si senternya ini ditembakin cahayanya ke matanya. Nah kalau orang sadar, walaupun lagi bengong, kalau kena cahaya kan pasti ada reaksi silau gitu kan. Teman gue nih nggak bereaksi apa-apa. Ya serombongan mulai panik tuh. Nah si anak kecil yang nemenin kita itu kayak dia ngedumel pakai bahasa Jawa kayak, "Wah udah nggak beres nih," kayak gitu. Kira kita samperin, kita bingung gimana nih mindahin teman gue nih. Pas kita lagi mikir gimana mau mindahin dia, tiba-tiba dia pingsan. Nah pas pingsan inilah keanehannya makin muncul lagi. Jadi si temen gue yang tadi bengong itu badannya kecil, kayak tingginya cuma seleher gue lah. Terus kurus juga anaknya, cowok gitu, walaupun cowok tapi kecil gitu. Pas pingsan ini tiba-tiba dia berat banget. Kayak kita nahan biar dia nggak jatuh ke tanah tuh kayak berat banget gitu, susah. Sampai kita mau ngegotong dia tuh kan di rombongan gue ada beberapa teman gue yang emang atlet yang sering nge-gym gitu. Itu aja perlu 9 orang buat ngangkat dia. 9 orang kita bawa bener-bener kayak bawa barang berat gitu. Kita bawa sampai ke jalan utama, udah nih udah pada nggak kuat, udah capek gitu kan. Udahlah kita istirahatin di kayak di pinggiran jalan gitu. Kita rebahin dia. Tiba-tiba dia mulai ngomong sesuatu. Nah, ini keanehan puncak menurut gue tuh di sini. Karena kita kan dari Cirebon, yang bahasa daerahnya juga bahasa Cirebon gitu kan. Tiba-tiba dia ngomong dengan bahasa Jawa yang bener-bener logat Jawa Tengah banget. Dan bahasanya tuh bahasa Jawa yang halus. Kalau tingkatannya kan ada paling halus Kromo Inggil. Dia pakai bahasa Kromo Inggil. Dan di rombongan tuh yang ngerti bahasa Jawa cuma gua sama 2 orang teman gua. Nah, pas di situ kita bertiga inisiatif tanya ke si yang teman gue pingsan ini yang lagi ngomong bahasa Jawa. Kayak kita nanya, "Kamu nih siapa?" gitu. Dan dia ngejawab dengan gestur perempuan. Kayak tiba-tiba dia ngerapetin kaki, terus kayak perempuan malu-malu gitulah. Tapi dia ngejawab kayak, "Saya warga desa sini," gitu, kayak pakai bahasa Jawa gitu, kayak "Kulo warga apa," gitu loh, bahasa halus banget soalnya gue rada lupa tuh kosakatanya. Akhirnya teman gue mutusin nanya, "Kenapa kamu ke temanku ini?" gitu, intinya gitu dia nanya. Jadi dia bilang sebenarnya dia udah nyoba menampakkan diri, tapi kayak dari rombongan ber-20 nih kita kayak fokus ke jalan aja gitu. Sampai pas kita udah nemu jalan utama, nah dia nampakin diri dari atas pohon itu tadi. Dan temen gua ini memutuskan untuk menotis keberadaannya dengan ngelirik ke atas. Nah ngerasa dia diterima kehadirannya, dia masuk ke temen gua. Nah akhirnya kita panik nih karena gimana nih, kita di sekolah nggak pernah kejadian kesurupan massal, nggak pernah apa gitu kan. Akhirnya kita nyobalah berdoa, terus ada beberapa temen gue baca kitab gitu. Tapi kayak yang kita lakuin ini kayak nggak mempan gitu ke si temen gue ini. Kita udah bingung dan keadaan itu kira-kira udah pagi, sekitar jam 1:30 pagi lah. Kita mau minta tolong warga udah pada tidur ya kan. Kita panik, bingung. Tiba-tiba ada guru gua sama salah satu warga boncengan naik motor ngelewatin kita, jadi kita langsung rame-rame nyetop gitu. "Bu, berhenti bentar Bu, ada yang kesurupan," gitu. Ibunya berhenti, dilihat keadaan teman gua, dia masih ngomong pakai bahasa Jawa gitulah.
Nah akhirnya si warga yang nganterin guru gua ini begitu udah ngeliat keadaannya, dia nelpon seseorang nih. Dia nelpon kayak, "Mas, toko ore nih, desa ini," gitulah dia nyebut nama desa. "Ki ono sing ketempelan, ada yang ketempelan," gitu. Nah ternyata yang ditelepon itu pas dateng si bapak yang pas malam pertama kayak dukun itu, yang ditelepon sama dia, yang pakai anting batu-batu. Oh iya iya. Nah bapak ini dateng ngeliat si teman gua, terus dia kayak sempet geleng-geleng sedikit, terus dia bilang, "Gowo nang omahku," gitu, kayak bawa aja ke rumah gua gitu. Nah pas dibawa ke rumahnya, dari rombongan kita nih nggak ada yang boleh ikut. Pokoknya si bapak yang kayak dukun nih bilang, "Udah nggak usah ikut-ikut, kalian pulang aja, nanti orang tua asuh nyariin," gitu. Akhirnya kita pulang ke rumah orang tua asuh masing-masing. Nah pas gua nyampe rumah orang tua asuh gua tuh kira-kira udah jam 2 pagi. Buset. Lama juga tuh di jalan tuh ya. Iya karena ngegotongnya kan lama itu kan, karena kita ngerasa berat banget itu. Terus doa-doa dulu apa gitu kan. Nyampe nih si muka Pak Amir muka cemas gitulah, kayak ini anak dititipin kok nggak pulang-pulang gitu kan. Pak Amir ini orang tua asuh ya? Orang tua asuh. Akhirnya pas nyampe rumahnya ditanyalah, "Kamu dari mana aja kok nggak nyampe-nyampe," gitu. Akhirnya gue sama teman gue berdua cerita, "Ya Pak, tadi ada teman kesurupan gini. Muka Pak Amir ini mukanya tiba-tiba kayak muka orang kaget gitu, kayak denger cerita yang wah harusnya nggak kejadian nih gitu." Nah terus dari situ tiba-tiba nadanya si Pak Amir jadi pelan gitu, kayak orang tua mau ngasih wejangan gitulah. Kayak tiba-tiba, "Ya udah Le, duduk dulu." Terus dibikinin minum lah, dibikinin teh sama teh manis gitu sama kasih gorengan. Si bapak ini cerita bahwa di sepanjang desa ini tuh sebenarnya emang banyak kejadian-kejadian gaib. Ingat gak waktu hari pertama kalian dikasih kalung sama disiram air yang pas waktu di gereja penyambutan itu? "Oh ingat Pak." Nah kata si Pak Amir, ritual itu tuh buat menyamain energi kita yang tamu, yang orang luar, biar energinya sama kayak warga desa. Setara gitu maksudnya. Biar setara. Karena kan warga desa situ nggak diganggu. Nah biar kita nggak diganggu juga gitu. Jadi ritualnya itu ternyata fungsinya. Pak Amir mulai cerita lagi. Yang waktu dia cerita tentang kejadian gunungnya erupsi itu, sebenarnya setelah desa paling atas yang kita pentas, kalau kita jalan nanjak lagi jauh ke atas, dulu masih ada desa di situ. Nah karena itu erupsi kan cepet tuh, si awan panas tuh kan cepet banget turunnya. Sebagian besar warga di situ tuh nggak sempat dievakuasi. Jadi ada kemungkinan yang pas gua ngerasa ada orang di kanan kiri nih, itu mungkin kayak kayak arwahnya mereka kayak yang minta tolong menurut si Pak Amir. Karena sampai di hari kita live in itu masih banyak warga dari desa paling atas yang jenazahnya bahkan nggak ketemu gitu. Nah itu cerita yang disampaikan sama Pak Amir. Nah terus Pak Amir tanya, "Temanmu tuh kesurupan di mana?" Akhirnya gue cerita, "Ada Pak, di ujung desa yang rada atas tadi, yang jalannya kebagi dua, yang ada rumah besar yang ada pohonnya depannya." Nah dengar itu Pak Amir mukanya kayak kaget banget, kayak, "Loh kok kamu lewat situ?" gitu. "Harusnya kan nggak boleh." Nah di situ pertanyaan gue tadi mulai ini nih, si anak tadi bilang bahaya, si Pak Amir bilang nggak boleh. Akhirnya gue nanya, "Emang kenapa Pak nggak boleh lewat situ?" Nah dari situ akhirnya si bapak cerita, yang punya rumah besar ini, istrinya tuh dulu pernah jalan ke sungai, bilangnya mau nyuci baju. Nah arah sungai itu kalau dari arah pohon tadi, kalau kita kan lewat jalan kecil agak belok, nah ini tetap di jalan besar lurus terus nanti ada sungai. Nah dulu si ibu ini nyuci di sungai, tapi nggak pulang-pulang sampai malam. Dan pas si suaminya nyampe sungai itu cuma sisa ember sama bajunya aja. Si ibunya nih udah nggak tahu kemana, hilang. Akhirnya warga desa beberapa curiga, oh mungkin masuk ke sungai terus kena arus hanyut gitu. Cuma sampai di desa paling bawah pun nggak ada kayak berita ada jenazah hanyut di sungai, itu nggak ada. Jadi bener-bener hilang misteri gitu. Nah itu baru kejadian itu yang bapak ceritain, mulai banyak pertanyaan nih gue, kayak kok bisa hilang, emang pernah ada mitos apa gitu. Akhirnya gue tanya, "Pak,
pernah nggak sih ada cerita rakyat gitulah yang bikin ada mitos gitu di desa ini, kenapa kita nggak boleh lewatin pohon itu apa segala macem gitu. Nah di situ akhirnya Pak Amir cerita, katanya zaman dulu banget itu ada sosok yang dituakan gitu, kayak dia nih dipanggilnya Mbah tapi dia belum tua-tua banget, kayak masih umur mungkin 30-an akhir atau 40 gitu. Cuma dia nih kayak punya apa ya, kayak punya ilmu gitu, jadi dipanggilnya Mbah. Mbahnya nih kalau diceritain sama bapaknya namanya Mbah Gani. Nah Mbah Gani nih tinggal sendiri gitu. Tiba-tiba Mbah Gani ngundang warga desa dari paling atas sampai paling bawah, diundangin semua sama dia, bilangnya dia mau nikah. Nah warga desa bingung dong, nikah sama siapa? Perasaan kemana-mana sendiri, nggak pernah ditemenin orang gitu. Akhirnya warga desa kumpul. Nah dia bikin semacam ritual gitu. Nah ternyata menurut ceritanya si bapak ini, Mbah Gani tuh beneran menikah tapi bukan dengan manusia. Wah. Jadi nikahnya tuh sama makhluk gaib. Nah karena mereka menikah ini, jadi si makhluk gaib di sekitar pegunungan ini tuh kayak dikasih apa ya, dikasih spot gitu, dikasih ruang di desa ini buat mereka bisa tinggal. Kalau kita sedikit flashback ke belakang, nah tadi kan si Pak Amir punya kandang kambing yang cuma digeser doang pindahnya. Oh iya ada kandang kambing. Iya kan? Yang sempet pindah ya? Iya. Ada bambu gitu. Ada bambunya itu. Oke. Nah, di situ Pak Amir cerita. Jadi menurut cerita dari mitos tadi, si tempat kandangnya bapak yang lama itu yang tinggal tiang bambu itu adalah kayak portal gerbang mau ke alam gaib. Jadi si makhluk gaib tuh bukan teleport tapi lewat portal gitu. Jadi dulu nih kalau diceritain si Pak Amir, dulu pas dia pertama bikin kandang kambing di situ, banyak kambingnya tuh yang mati dengan cara nggak wajar. Jadi pernah pagi-pagi pas dia mau ngasih makan kayak rutinitas dia lah, bawa rumput, ada kambingnya itu keadaannya mati, lehernya tuh terikat tali tambang kayak kenceng banget sampai patah gitu. Nah akhirnya dia cerita ke si bapak yang kayak dukun tadi itu, yang pakai anting batu-batu itu. Nah si bapak itu yang ngasih tahu, kandang kambing kamu nih ngehalangin gerbang portal gaibnya itu, jadi harus digeser. Nah jadi menurut si bapak yang kayak dukun ini, portal gaib tuh ada dua, ada yang di desa yang tengah agak bawah itu, sama yang di desa atas. Jadi kayak mungkin kalau digambarin kayak rumah yang masuknya bisa dari depan bisa dari belakang gitu. Nah udah tuh kan cerita karena udah pagi banget, udah mau jam 3, akhirnya kita disuruh tidur. Nah besok paginya tuh sebelum siangnya kita pulang, kita punya kegiatan dulu, kayak ada susur sungai, terus ada outbound, sama ada mempelajari tentang tanaman-tanaman di desa itulah gitu. Nah selesai itu kita makan siang, kira-kira jam 11:30 siang lah. Nah pas makan siang si bapak yang anting batu tadi tuh tiba-tiba nyamperin gua. Terus dia kayak sedikit nebak, kamu kemarin malam sempat ngerasa ya ada orang di kanan kiri kamu gitu. Iya pak. Nah itu orang yang di kanan kiri kamu tuh adalah salah satunya ya, bener yang tadi diperkirakan, sosok yang mungkin dari desa atas yang nggak ketolong kena erupsi, sama salah satunya itu adalah sosok dari alam gaib, dari makhluk gaibnya itu, kata si bapak ini. Nah si bapak nih kayak tiba-tiba tahu pas malam tuh gue diceritain sama Pak Amir nih tentang kisah si Mbah Gani yang nikah sama jin akhirnya punya portal gaib gitu. Nah diceritain sama si bapak ini, si ibu yang tadi di rumah besar itu hilangnya itu kemungkinan pas dia nyuci tanpa sengaja dia tuh masuk ke portal gaib yang di ujung satunya. Portal gaib yang kedua nih? Portal gaib yang kedua ya. Gila. Jadi kayak ini pintu belakang, nah dia tuh nggak sengaja masuk pintu depan dan nggak tahu gimana caranya keluar. Harusnya tuh setelah malam lewat jam 10 kita nggak boleh lewat si pohon itu katanya. Nah karena kita ngelewat situ tadi udah jam 11 lebih, di situ mulai kayak makhluk gaib ini mulai aktivitas katanya. Nah salah satunya si
ibu yang hilang tadi itu kayak dia ngeluarin energinya biar bisa ke alam kita, alam manusia, nyari siapa nih yang bisa gue tempelin buat Komunikasi. ngasih tahu keberadaan dia gitu. Dan kebetulan dapatlah si teman gue ini. Makanya tadi gerak-geriknya pas ngomong kayak perempuan gitu kan, yang ngarapetin kaki, malu-malu gitu. Nah, cuma pas gue tanya si ibu ini cerita apa aja, nah bapaknya nggak mau ngasih tahu. Udah, kamu nggak usah tahu, itu urusan bapak, katanya gitu. Dan pas siang itu akhirnya temen gue udah balik nih yang kesurupan tadi. Iseng lah kita tanya, lu gimana kemarin kerasanya? Nah, yang dia rasain itu pas jalan tiba-tiba kayak dia bisa ngelihat semuanya gitu, kayak orang-orang yang gak selamat dari desa atas. Jadi dia bilang dia ngelihat ada orang minta tolong tapi badannya banyak luka bakar katanya. Anjir. Sampai akhirnya ada satu suara manggil dia dari atas. Pas dia ngelirik ke atas tiba-tiba udah gelap, kata dia gitu. Jadi dia bener-bener gak sadar dia ketinggalan rombongan. Dia kita cariin, kita panggil-panggil tuh dia bener-bener udah gak sadar di situ. Pokoknya pas dia sadar dia udah di rumahnya si bapak ini yang kayak dukun tadi. Udahlah, selesai cerita, makan siang segala macem, akhirnya kita pulang. Nah pas pulang nih mungkin bus gue udah diperbaiki kayaknya. Akhirnya kita beneran 3 bus lagi pulangnya, lega lah, nggak sempit-sempitan. Pas sebelum pulang, pas gue beberes, gue kan diceritain soal si kalung yang dari daun tadi tuh. Nah gue iseng ngeliat ini daun udah 3 harian kok masih seger aja. Gue tanya, Pak, ini daun saya boleh bawa pulang nggak buat kenang-kenangan? Gue bilang gitu. Kata si bapak, oh ya bawa pulang aja nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan kalau pulang masih bisa dipakai. Bapaknya bilang gitu. Gue mulai aneh nih. Kok mudah-mudahan kalau pulang masih bisa dipakai, ini apa maksudnya gitu kan? Cuma ya udahlah. Karena udah beberapa kali gue dibikin penasaran, jadi gue anggap ya itu kayak mungkin disclaimer atau apa gitu. Nyampe bus, kita turun. Nah daun ini masih hijau, masih seger. Terus kan bus kita ngelewatin si gapura yang selamat datang di desa gitu kan. Begitu keluar dari situ nggak lama pelan-pelan warnanya berubah, mulai menguning. Mulai layu dan mulai kering. Sampai akhirnya kira-kira 3 jam kita jalan dari desa itu tuh bener-bener udah coklat warnanya, udah jadi daun kering. Aneh banget coy. Jadi kayak daun tuh cuma bisa seger kalau di wilayah desa itu doang. Keluar dari desa tuh langsung mulai layu, mulai kering gitu, sampai bener-bener coklat. Sampai bener-bener yang udah keringnya tuh rapuh, yang dipencet udah pecah gitu daunnya. Jadi mungkin si bapak ngomong, ya kalau masih bisa dipakai tuh ternyata ke situ arahnya. Iya. Jadi sepanjang gua live in tuh kayak ternyata kita nih masuk ke desa yang ada ruang gaibnya gitu. Pagi banget sumpah. Itulah. Tadinya kan gua kalau ada orang cerita gaib nih kayak itu mah paling firasat doang, nggak beneran. Baru kali itu gua ngalamin beneran gitu. Ngalamin kejadian yang bener-bener aneh ya. Iya. Kayak teman gue tiba-tiba bisa bahasa Jawa tuh udah menurut gue, kalau dia misal caper gitu, nggak mungkin dong dia nguasain bahasa Jawa dalam waktu singkat gitu. Ya paling itu sih bang yang bisa gue ceritain kejadian gue pas live in 2016 itu. Jadi sebenarnya tuh lu ngerasain hal aneh itu udah dari awal ya? Iya. Ketika sebelum lu sampai lokasi kan? Iya, yang bus AC-nya mati, lampunya mati, terus sampai mesin-mesinnya mati itu udah. Dan itu cuma terjadi di rombongan mobil ketiga nih? Iya, di bus ketiga. Oke, dan pada saat kejadian juga nih rombongan kan yang di kampung bawah itu yang tinggal sama Pak Amir, rombongan lu juga kan? Iya, setengahnya tuh rombongan dari bus 3. Iya, kalau untuk dari ini kan berarti ada banyak rombongan di sana ya? Iya. Dari yang lain-lainnya pernah nggak sih ngalamin kejadian aneh juga di sana? Oh, kalau setelah kita cerita kita ngalamin kejadian ini sih, dari rombongan desa lain nggak ada cerita yang aneh-aneh, karena mungkin pas itu tadi kayaknya. Karena mereka pas pulang ya udah lurus-lurus aja ikut jalan yang bener nyampe ini. Cuma rombongan gua doang tiba-tiba ada temen iseng nyari jalan baru gitu. Ngide temen lu ya? Ngide dia. Gara-gara dia ini sampai tersesat tuh ya? Iya, sampai ada kejadian itu akhirnya jadi kita lebih tahu nih di desa ini ada cerita ini loh gitu. Iya, tapi ada untungnya juga sih. Lu tersesat di sana jadi lu bisa datang kemari dan bercerita nih. Iya. Jadi kalau kemarin lu lempeng-lempeng aja lu mungkin gak bakal ngalamin kejadian yang kayak gitu kan? Iya, mungkin sekarang masih di kos aja tidur ya. Iya. Gue lebih penasaran sama desanya sih nih, Tito nih. Ini kan letaknya ada di Jawa Tengah ya. Iya.
Dan desa ini lokasinya itu di kaki pegunungan dan Di kaki pegunungan ya. pada saat terjadinya erupsi Gunung Merapi ya, Iya, itu banyak korban jiwanya. iya. Ya, ini lokasinya di mana nih? Rahasia nih sebenarnya nih. Rahasia ini nggak bisa disebutin. Tapi tadi sih gue udah tahu ya, di si Tito ini udah bilang sama gue lokasi di mana. Jadi ya tebak-tebak aja lokasinya itu ada di daerah Jawa Tengah itu ya. Iya, di Jawa Tengah. Dan ada lagi satu clue-nya yang paling tepat banget dari si Tito ini ternyata mungkin lu sadar juga tadi si Tito ini sempat nyebut nama Mbah Gani. Waduh, Wah, mitos apa bener tuh? nah itu dia tuh yang masih pertanyaan. Mbah Gani ini apakah bener-bener orang-orang lain juga tahu tentang kisahnya? Ya mungkin kalau kalian tahu bisa langsung aja nih komen ke kolom komentar sebanyak-banyaknya. Mungkin kejadian yang dialami Tito ini juga pernah kalian alami di sana, atau mungkin juga kalian adalah salah satu warga desa tersebut. Itu ya. Iya. Ini orangnya nih yang cerita nih. Oke, Tito, setelah lu bener-bener mengalami kejadian ini, mungkin lu ada sedikit kesan atau pesan yang mau lu sampaikan? Kalau dari gue sih mungkin bener ya kayak kata pepatah, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi kalau emang kita bertamu ke daerah orang, ada larangan atau batasan apa, ya udah nurut aja lah. Kita hormati apa yang udah jadi pakemnya mereka gitu. Sebenarnya kejadian yang lu dan teman-teman lu alami, karena apa sih? Sepele sih sebenarnya bang. Gara-gara si teman gue ini ngide lewat jalan pintas yang sebenarnya jalan terlarang itu. Dan dia maksa kita lewat situ. Itu sebenarnya penyebabnya. Lebih ke attitude sih Attitude sebenarnya. ya. Kayak temen gue ngide-ngide akhirnya malah kejadian kan kesurupan. Bang Tito, terima kasih banyak ya Bang Tito ya sudah mau terima kasih mampir juga, ke Bang. Jalan Gelap, dan gue juga mau ngucapin terima kasih juga buat teman-teman yang udah nyaksiin video dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan terus Jalan Gelap di setiap Senin, Kamis, dan juga Sabtu di setiap jam 9 malam. Karena masih banyak video-video menyeramkan yang harus kalian tonton. Dan sekali lagi, gue juga mau ngajak kalian yang mau jadi narasumber, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap, atau bisa hubungi nomor telepon yang ada di sini. Dan akhir kata, gue Jon Arya dan Bang Tito pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tito, thank you ya. Ya, thank you.